Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saudara-saudaraku, rahimakumullah. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan atas junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku, dalam kehidupan ini kita tidak bisa hidup sendirian. Kita bermasyarakat, kita berkawan, berteman, bertetangga, dan juga bertamu. Maka dalam hal ini Rasulullah SAW menjelaskan bahwa termasuk tanda-tanda orang beriman kepada Allah dan hari akhir, yaitu orang yang memuliakan tamunya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wal yaqul khairan aw liyasmut, adalah berkata yang baik. Kalau tidak bisa berkata yang baik, lebih baik diam. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wal yukrim jarahu. Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir adalah memuliakan tetangganya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifah. Yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah memuliakan tamunya. Maka saudara-saudaraku, seandainya kita kedatangan tamu, maka mari kita hormatin, kita muliakan, kita persilakan dia masuk, dan juga mari kita sediakan apa yang bisa kita sediakan. Mungkin air putih, atau kopi segelas, atau teh manis segelas. Syukur-syukur ada makanan. Karena banyak sekali hikmah yang terkandung dalam kita menjamu tamu kita itu. Yang mana dijelaskan dalam salah satu kitab, yaitu kitab Irsyadul Ibad, petunjuk ke jalan yang lurus. Ada beberapa hadis menjelaskan, yaitu bagaimana keutamaan bagi orang-orang yang menjamu tamunya. Yang mana dari Anas radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ad-dhaifu 'alal qaumi dakhala birizqihi wa idza kharaja bimaghfiratin dzunubihim." Apabila tamu telah masuk ke rumah seseorang, maka ia masuk dengan membawa rizkinya. Dan jika ia keluar membawa pengampunan dosa orang-orang rumah itu. Jadi ini hikmahnya. Bagi kita yang kedatangan tamu kita, maka dia datang adalah membawa rizki bagi kita. Insya Allah ada saja rezeki untuk dia dan rezeki untuk kita tatkala kita menghormati tamu kita itu. Kemudian tatkala dia keluar dari rumah kita, maka itu akan membawa dosa-dosa kita ini keluar dari diri kita. Nah, saudara-saudaraku, kemudian juga dijelaskan di sini sesungguhnya sedekah yang sangat cepat naik ke langit, yaitu bila seseorang membuat makanan yang halal lalu memanggil kawannya untuk makan bersama-sama. Mengajak kawan kita, atau mampir ke rumah kita, mungkin makan-makan atau minum-minum, dan lain sebagainya. Selanjutnya dalam hadis yang lain dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal malaikata la tazalu tusalli ala hadikum ma damat maidatuhu maudu'ah." Sesungguhnya para malaikat tetap mendoakan seseorang selama hidangan makannya masih terhampar untuk tamunya. Jadi selama hidangan itu terhampar di atas meja tamu, tatkala kita menyuguhi makanan apapun, walaupun hanya kue-kue atau buah-buahan
air minum, teh, kopi, maka selama itu pula malaikat mendoakan untuk pengampunan bagi orang rumah tersebut. Masya Allah. Selanjutnya, saudara-saudaraku, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man at'ama akhahul muslima syahwatahu haramahullahu 'alan nar." Siapa yang memberi makan pada seorang muslim keinginannya, maka Allah mengharamkan dari api neraka. Artinya dengan jamuan kita, dengan suguhan kita adalah dapat menjauhkan diri kita dari neraka dengan kita menjamu tamu kita. Maka oleh karena itu, saudara-saudaraku, marilah kita selalu berusaha bagaimana kita bisa menjamu tamu kita, walaupun hanya sekedar air putih, dan syukur-syukur ada yang lebih dari itu. Karena banyak sekali hikmahnya dalam kita menyambut tamu yang datang ke rumah kita. Tamu itu membawa rezeki dan tamu itu membawa berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.